menghancurkan rencana kita, Mas. Tenang, Fer. Kita masih punya kesempatan. Aku punya akal. Sekarang Rizky lagi pingsan. Aku akan menjatuhkan lampu kristal ini ke kepala Rimbi. Semua orang akan tahu. Karena mereka pikir pasti tidak sengaja. Rasakan ini, Rimbi. Selamat bertemu kamu dengan Bima di neraka. Aduh! Ya Allah! Mas! Ya Allah! Rimbi! Allah! Rizky! Pak! Riz! Fer, cepat panggil dokter, Fer. Fer, panggil dokter. Iya, iya, Mas. Bawa. Iya, Pak. Fer. Pak dokter? Halo? Dokter? 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 Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadangku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Mas, gimana? Mereka curiga? Mereka percaya dengan tipuan kita. Mereka percaya kalau tadi itu cuma kecelakaan. Padahal rencana kita hampir berhasil. Kalau saja si Rizky itu tadi nggak ada, si Arif pasti sudah mati. Iya. Oh, ya ampun. Tangan kamu berdarah, sayang. Nggak apa, sayang. Justru ini bisa meyakinkan mereka. Kalau aku tuh berusaha untuk menolong Arimbi, mau nggak mau, mereka akan mempercayai kita. Ibu! Ibu di mana? Tenang Mas Rizky, Ibu nggak apa-apa kok. Syukurlah sekarang Ibu ada di kamar. Ini bukan kecelakaan. Seseorang sudah memotong kabel lampu ini. Sepertinya ada yang berusaha mencelakakan ibuku. Siapa? Om Yuda. Pasti dia. Dia ada di rumah ini seharian. Om Yuda! Om yang berusaha membunuh ibu kan? Apa-apaan kamu, Rizky? Jangan menuduh sembarangan dong. Om, aku tahu. Sejak Om tinggal di sini, Om berusaha menyingkirkan kami. Iya kan? Rizky, tenanglah. Ada apa ini? Dokter, Om Yuda berusaha untuk membunuh ibu. Rizky, itu tidak benar. Lihatlah tangan om kamu terluka karena ia berusaha menolong ibu kamu. Dan semua pembantu sini melihat apa yang terjadi. Mereka bilang, om kamu telah berusaha menyelamatkan ibu kamu. Jadi tenanglah Rizky, nggak ada apa-apa kok. Dok,
kami ingin bicarakan soal keponakan kami, si Rizky. Memangnya kenapa dengan Rizky? Begini, Dok. Saya dan suami saya sangat khawatir dengan keadaan Rizky. Karena setelah ayahnya meninggal, si Rizky itu sifatnya agak agresif terhadap orang sekitarnya, Dok. Saya dan suami saya merasa kalau si Rizky ini sangat tertekan dengan situasi yang terjadi. Ya, bagaimanapun juga kan si Rizky ini masih anak-anak ya, Mas. Bebannya sangat berat kalau harus mengurus ibunya, belum lagi mengurus dirinya sendiri. Kalau keadaan ini terus berlangsung, saya khawatir si Rizky jadi sakit. Bagaimana ya, Dok? Kami berdua sangat cemas. Itu benar, Ibu Vera. Ini memang sangat berat buat anak muda seperti Rizky. Itulah yang mau kami bicarakan kepada dokter. Cuman kami keluarganya, dokter. Kami ingin merawatnya, cuman nggak bisa begitu aja, dok. Ya, kami untuk turun tangan, dokter. Kami sangat membutuhkan bantuan dokter. Apa yang harus kami bantu? Maksud kami menyuruh dokter untuk menandatangani sebuah perjanjian, sebuah surat wasiat, Dok. Surat rekomendasi buat kami untuk menggantikan merawat ibunya Rizky. Maaf, tapi itu bukan wewenang saya. Siapa bilang, dokter? Justru dokter berhak untuk memberikan rekomendasi itu buat kami. Sebagai imbalannya, dokter, kami akan memberikan, ya, lumayan lah, komisi untuk dokter. Coba sebutkan, dokter. Berapa biaya yang harus kami kasih kepada dokter? Sebutkan nilainya. Saya yakin tidak ada yang dirugikan, dokter. Rizky itu masih muda. Kasihan, dokter, kalau dia menanggung beban terlalu berat. Bantu kami, dokter. Baiklah, akan saya bantu. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Selamat pagi, Rizky. Pagi, Dok. Dokter, pagi-pagi ada apa, Dok? Ada masalah sama ibu? Saya membawa ini untuk kamu dan om kamu. Apa ini, Dok? Baik, kalau gitu saya terangkan langsung saja. Saya sebagai dokter keluargamu akan membuat statement profesional untuk perusahaan asuransi. Itu semacam surat kuasa untuk om kamu. Karena dia sekarang berhak penuh bertanggung jawab untuk kesehatan ibu kamu. Dan dia akan merawat ibu kamu serta membiayai perawatan di rumah sakit. Dan om kamu berhak untuk menerima uang dari sebuah perusahaan asuransi. Tapi, untuk apa, Dok? Saya masih bisa merawat ibu saya sendiri. Ini demi kebaikan kamu, nak. Saya tidak mau kamu menyia-nyiakan hidup kamu. Karena kamu masih punya harapan di masa depan. Saya sebagai dokter keluarga kamu, ikut peduli dengan kamu, nak. Saya tidak mau kamu menyia-nyiakan hidup kamu untuk beban seberat ini. Maaf, Rizky. Permisi. Om Yuda dan Tante Vera pasti sudah menipu dokter ini. Hei, selamat pagi, keponakan saya. Mari, kita sarapan bareng. Apa ini, Om? Apa ini? Kenapa Om dan Tante tega melakukan ini? Kasar kamu. Oh, ternyata dokter tua yang baik hati itu melimpahkan tanggung jawab rumah tangga ini kepada kami. Saya nggak menyangka kalau dokter itu memberikan tanggung jawab dan keputusan seperti itu. Jangan bohong, Om. Om dan Tante pasti merencanakan ini semua. Dan Om dan Tante memaksa dokter itu untuk melakukan ini. Iya kan? Rizky, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kan dokter keluarga. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti yang terbaik buat kamu. Dengar, Om. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan menyelidiki semuanya dan membongkar kedok Om dan Tante. Saya nggak akan diem aja menerima keadaan ini. Dengar itu. Sayang, kita akan dapat uang asuransi. Kita akan kaya, sayang. Ini baru permulaan, saya. Uang asuransi kematian dari Bima. Selanjutnya, seluruh rumah ini akan jadi milik kita.
Kita akan kaya, sayang. Jadi itu alasan lu nggak masuk sekolah, Ki? Ya gitu deh, Git. Gue khawatir banget. Nanti siapa yang jaga ibu? Gue juga takut kalau terjadi sesuatu sama ibu. Iya, tapi gimana pelajaran sekolah lu, Ki? Maaf Mas Rizky, kalau boleh saya ikut bicara, menurut saya teman-teman kamu benar. Almarhum ayah kamu pastinya juga menginginkan kamu terus belajar. Dengerin tuh, Ki. Lu nggak usah khawatir deh. Lagian kan Mbak Wati udah lama jadi perawat di keluarga lo. Ya nggak? Iya Mas, Ibu Arimbi kan sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Nah, Ki, sekarang udah nggak ada masalah lagi. Lu harus masuk sekolah, soalnya lu udah ketinggalan banyak pelajaran.